Jadi tanaman itu jarang banget, asalnya juga dari Amerika Latin. Jarang banget Pak, 5 daun waktu itu minta 65 juta. Saya sudah bilang, oh mahal banget gitu Pak, 65 juta. Oh my God, kalau saya nggak ngerti tapotel ini, saya kira udah nggak sehat, udah mulai seperti layu tapotel. Padahal satu potel 6 juta. Iya betul Pak. Oh my God, memahami logika saya, ini fotosintesis yang tidak sempurna karena kan lapisannya di bolong-bolong. Tapi ternyata ini seninya, makin bolong makin mahal. Betul, yang nanti Rasa-rasanya ya. Iya Pak. Beli tanaman lebih cuan daripada beli saham. Betul Pak, tanaman bisa sebagai buat investasi, seperti saya bilang. Di episode yang lalu jalan-jalan ke kebun Bu Kori itu hanya sekedar iming-iming guys, iming-iming para subscriber. Wow, belinya 500.000, 1 juta, harganya bisa jadi ratusan juta, bahkan ada yang bisa sampai jual miliaran. Jadi pertanyaannya sekarang begini, zaman memang sulit, apalagi semenjak adanya pandemi. Banyak orang yang berkeluh kesah, sulit tanpa mau berpikir. Padahal sesungguhnya bagi orang yang punya mental pikiran sehat atau cara berpikir mindset yang baik, selalu akan mencari jalan. Tidak ada yang namanya ketika orang mempunyai kemauan dan terus tidak ada jalan. Nah, terbukti di tengah zaman yang sulit, orang yang tadinya ya mungkin punya tanaman yang tidak bakal dinalar dia menjadi satu aset yang luar biasa, atau bahkan investasi, atau bahkan wah ini bisa menjamin masa hidupnya. Dan sekarang terbukti. Di episode kali ini saya akan ngobrol kembali bersama Bu Kori step by step, karena saya sendiri juga ingin belajar. Siapa tahu dari saya mengulik ini, para subscriber atau siapapun yang menonton Survival Talk ini bisa memberikan inspirasi, kemudian memulai bisnisnya di tengah kesulitan yang sampai hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan selesai atau akan tambah luar biasa. Yuk, halo Bu Kori. Halo Pak, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Ya. Kalau episode yang lalu saya banyak, wow ini beli berapa jadi berapa. Ini sebetulnya hanya untuk menginspirasi bahwa oh iya ya, tanaman yang tadinya kelihatan value-nya itu tidak tinggi atau tidak bisa menjanjikan satu kehidupan, ternyata juga luar biasa ya Bu. Betul Pak, bisa menjadi bisnis yang bagus juga. Wow. Iya, sebetulnya kalau bicara investasi ini sebelum masuk ya, step by stepnya, investasi Ibu yang paling luar biasa, beli berapa sampai dijual berapa, itu berapa ribu persen kira-kira? Kalau kita mau ngomong investasi, satu tanaman ya Bu ya? Satu tanaman. Kalau kita mau ngomong investasi yang mahal, ya Monstera variegata ya Pak, karena harganya dari saya beli 6 juta dulu, kalau dijual itu di atas 80 sampai 100 kalau dijual. Tapi karena saya nggak pengen jual, karena kan sudah besar, jadi sayang. Nah, saya ngomong yang kecil aja. Saya punya satu tanaman namanya skeleton key Pak. Saya beli itu 800.000 waktu itu Pak. 800.000 kurang lebih isinya 8 sampai 10 daun. Nah, kemudian bertumbuh kan Pak, bertumbuh kurang lebih kita beli 1 tahun. Sekarang anaknya Pak, jadi bukan induknya, anaknya, karena tanaman itu kan beranak terus, dari ketiaknya itu beranak dia. Nah, itu saya sudah jual 8 juta kurang lebih. Itu anaknya loh Pak, bukan induknya. Induknya masih tetap ada dan masih tetap produce. Oke. Bu Kori mungkin bisa berbagi kepada para subscriber atau orang-orang seperti saya yang nul putul, tidak mengerti apa-apa tentang tanaman. Ini step by stepnya ini apa sih Bu? Karena kan begini ya, kalau kita datang, mohon maaf ya, kalau kita datang ke nursery seperti ini, kalau iya memang kenal, kalau referensinya kan kadang-kadang nggak tahu Bu. Iya Pak, memang beli benar. Terus maaf ya, banyak orang yang tertipu, akhirnya beli tidak sesuai. Ya namanya mungkin banyak orang yang mental bisnisnya itu dalam quote and quote itu very funny, tricky, begitu ya. Pak. Dia Banyak, berusaha Pak, menjual yang benar. jelek dengan harga yang tertinggi, tapi yang terbaik nggak dijual. Betul. Ya, itu tipsnya gimana nih awal-awal mencari seorang nurser ya Bu ya? Nursery ya. Jadi kalau yang banyak sekarang
online ya Pak ya. Semua dijual online. Jadi bukan hanya misalnya produk-produk rumah tangga, fashion segala macam. Tanaman pun banyak dijual online. Nah, itu banyak sekali Pak, terutama di Instagram ya, di Facebook juga ada, tapi yang terbanyak tuh di Instagram Pak. Kalau jual belinya online gini apa tidak terjadi fraudnya juga besar ya Bu? Nah, kita juga harus pinter-pinter Pak memilih nursery ataupun seller yang bagus gitu. Nah, kita bisa lihat dari chat-chat sebelumnya, dari dia jual, jadi apakah pembelinya banyak, kan ada recordnya kan Pak, kita bisa lihat chatnya dia. Tapi ada juga yang banyak dimanfaatkan itu penipu Pak, memasang atau memposting foto orang lain, misalnya bahkan pernah foto saya sendiri, foto tanaman saya juga diposting, kemudian ditawar dengan harga murah. Nah, di luar sana tuh banyak orang yang naif ya Pak ya, yang sudah tahu bahwa tanaman ini harganya mahal. Tapi kita begitu tahu, oh tanamannya segini kok cuman harganya let's say 500.000 Dikira gitu. BU ngawur. Iya, itu dia Pak. Jadi terus mereka tergoda gitu. Nah, itu sumbernya dari situ gitu. Jadi mestinya kita kalau mau beli kalau mau aman lewat Tokopedia, Pak, Shopee itu karena kan memang sudah terbukti bahwa Shopee dan Tokopedia kan mereka juga milih seller partnernya. Tapi gitu. kebun Bu Kori sendiri sudah sekarang menjadi profesional ya, terjadi jual beli di sini ya Bu? Dibilang profesional juga nggak terlalu lah Pak. Jadi Jadi kita sih seneng-senengan. Datang ke sini mau cari Iya, Wah, ada. ini sudah boleh Pak. yang paling satu aman, terpercaya. Betul Pak, jadi itu adalah pertama kali kalau kita mau biasanya referensi itu ada dari online karena banyak Instagramnya ada kan Bu Kebun ada Kori? Pak, ada di Kebun Bukori. Nah bisa ditampilkan di sini, jadi bisa dilihat-lihat pertama kali kalau mau melakukan sesuatu. Ini karena gini kebiasaan orang Indonesia itu ngikut-ngikutan. Betul Pak, ikut tanpa tahu ilmu dan membabi buta. Benar. Dan kemudian yang disalahkan yang jualan. Betul. Ya, jadi yang itu tadi, jadi kita mesti jeli Pak melihat seller yang jual itu siapa. Jadi kita lihat dulu recordnya dia di chat-chat sebelumnya, apakah ada pembelinya. Karena kalau seller-seller yang penipu biasanya chatnya dimatikan Pak, komennya nggak ada. Supaya tidak terjadi interaksi. Betul, jadi kita ngelihat, oh dia jual tanaman murah tapi kok nggak ada pembelinya gitu ya. Nah itu kita juga harus aware sendiri karena kita kan nggak tahu Pak, kita nggak kenal kok dengan seller siapa itu. Karena kita bagi saya nggak tahu apakah Bu Kori juga paham pemikiran seperti saya ini. Bagi saya, kalau orang sampai tertipu, ya terlepas dari masalah pidana penipuannya sendiri, orang yang menipu itu salah kita secara sendiri, moral dan pidana, itu ya bodoh kita sendiri. Betul. Salah kita. Betul. Kenapa lo bisa tertipu? Bener, ya kita nggak jeli kan Pak. Ya, karena orang nipu itu pasti lebih pintar daripada kita ya. Kalau kita lebih pintar nggak mungkin tertipu dia juga kan. bisa memanfaatkan kan Pak, memanfaatkan momen di mana oh ini biasanya harganya mahal tapi ini murah, jadi kita kadang-kadang juga tergoda gitu ya Pak. Iya, maka itu di seluruh hukum filosofi atau hukum agama jangan menjadi orang yang serakah. Nah, betul Pak. Jadi ya Itu kan harus termasuk logik lah Pak. serakah kan, Kita ya? harus logik. Harga bener nggak wajarnya gitu? segini dijual cuma 500.000. Iya, bener. Biasanya harganya 5 juta dijualnya cuma 500.000. Itu kan nggak make sense gitu loh Pak. Oke, ilmu yang pertama subscriber. Kalau ingin belajar investasi di tanaman, cari nursery yang baik. Betul Pak. Oke, satu baik. sudah ketahuan nih, Ya. sudah saya datang di tempatnya. Deng, Kebun Bukori. Dan kemudian apa bagi pemula yang mungkin banyak orang berpikir, saya ini kerjanya pagi, matahari belum keluar, malam matahari sudah tidur, saya baru pulang, nggak ada waktu nih. Bagi orang yang tidak punya waktu, bagi orang yang masih bekerja kantoran, berangkat pagi pulang petang, penghasilannya masih pas-pasan, berarti uangnya nggak banyak. Apa yang harus dibeli? Kira-kira saran Bu Kori dibeli bisa kemudian, berapa bulan kemudian bisa mempunyai nilai tambah. Apa ya Bu? Jadi kita mesti tahu atau melihat ya Instagram para influencer ya Pak ya. Tanaman apa sih yang lagi in gitu. Karena tanaman itu juga seperti fashion Pak, ada masanya. Ada masanya. Jadi mungkin kalau kita lihat tadi seperti Bapak bicarakan, Bapak punya adenium, nah itu masanya sudah lewat gitu Pak. Kalau kita sekarang beli adenium ya nggak ada harganya gitu kan. Kita bisa beli tapi nggak worth it kalau dijual gitu. Jadi kita mesti lihat sekarang tuh apa sih gitu. Dan itu banyak di Indonesia ada perkumpulan namanya Indonesia Aroid
ya Surabaya. Nanti di cabang-cabangnya juga banyak, ada Bandung Aroid, ada Bali Aroid, Surabaya Aroid. Di situ dia akan memberikan informasi tanaman-tanaman apa sih yang akan menjadi tren. Jadi di tahun 2000 itu 2020 itu trennya apa? Mungkin waktu itu Monstera. Kemudian di tahun 2021 itu trennya apa? Itu berganti, Pak. Jadi ada ya philodendron, kemudian ada anthurium. Jadi kita mesti jeli-jeli gitu, Pak. Jadi kalau memang mau dijadikan seperti bisnis, ya kita harus beli. Jangan istilahnya belinya jangan yang ngawur gitu, Pak. Jadi misalnya kita pengen bisnis tapi belinya tanaman yang istilahnya nggak worth it, jadi ya nggak bisa dijual lagi gitu. Tapi kalau kita beli yang misalnya lagi misalnya philodendron atau anthurium, nah dan kita bisa memelihara, kita mencari informasi bagaimana memelihara yang baik, tanaman kan akan bertumbuh, Pak. Nah itu kita bisa jual anaknya, Pak. Dan pada waktu beli, karena kita mungkin masih kecil, harganya masih mungkin anggaplah sekitar 1 juta, dan dia beranak, anaknya nanti bisa dijual sejuta, dan itu berulang. Jadi apa sekarang Bu, kira-kira yang orang nggak punya waktu, budgetnya nggak banyak, yang bisa dibeli dulu apa kira? Sekarang As we speak ya Bu, karena kan namanya fashion, tren juga bisa, kapanpun juga bisa berubah. Sekarang yang lagi ngetren tuh Pak, philodendron dan anthurium. Philodendron itu macamnya banyak, Pak. Jadi anthurium kan sudah 20 tahun yang lalu juga jenisnya sudah. Sekarang macam-macam, Pak. Jenisnya macam-macam sekarang, bukan seperti dulu kalau kuping gajah kan anthurium ya, Pak. Itu anthurium yang kuno, kuping gajah, tapi sekarang banyak, ada anthurium luxurian, kemudian macam-macam, Pak. Jadi selalu berkembang karena itu kan masuk dari luar negeri. Jadi itu banyak itu sekali. dari mana? Yang mana Bu pilo ini? Pilo ini salah satu pilo, Pak. Ini namanya juga pilo. Ini namanya philodendron Gladhens. Nah, ini pun masih tanamannya banyak, Pak. Bukan di atas Gladhens nanti ada quercifolium kayak gitu-gitu. Jadi kita mesti ngerti. Nah, ini contoh nih seperti ini, Pak. Ini kalau dijual tadi malam kebetulan saya baru lihat live sale ya, Pak ya. Satu daun ini, Pak, 700.000. Ini memang tanaman indoor. Iya, indoor, bisa ditanam indoor, Pak. Ada bisa yang ditanam indoor. Mungkin ada orang yang kepingin, kemudian nggak punya taman, punya cuma bisa kok, Pak. Ya, cuman kita harus rajin-rajin, bagaimanapun tanaman itu butuh sinar matahari. Jadi ya seminggu sekali kita keluarin. Jadi ini tetap dikeluarkan ya? Tetap, Pak, tetap. Tapi kalau memang kita dekat dengan jendela, misalnya masih kita dapat sinar matahari, nggak perlu. Oke, di sini yang termurah berapa yang Ibu jual? Termurah saya nggak. Yang termurah ya sirih ini, Pak. Ini dipotek aja hidup. Murah ini. Juga mempunyai nilai investasi? Enggak sih, ya biarpun bisa dijual tapi nggak terlalu mahal. Cuman ini bisa buat jadi bahan penipuan, Pak. Oke. Karena apa? Karena modelnya, kalau yang besar, ini kebetulan kan yang kecil. Yang besar itu modelnya hampir seperti Monstera, hampir seperti Monstera. Jadi kalau bagi misalnya Bapak mungkin awam ya, dikasih tahu, oh ini Monstera, harganya murah, ya gitu. Mungkin dari Monstera harganya seperti saya bilang mungkin 1-2 daun bangsa 4 juta. Ini Monstera ini cuma 400.000. Kalau orang yang kepengen beli, Pak, pengen punya dan duitnya terbatas, ya kita beli. Padahal itu bukan Monstera. Jadi banyak penipuan seperti itu. Jadi karena kita awam, jadi itu yang dimanfaatkan. Gitu. Oh, jadi dikeluarkan aja. Semoga tidak banyak orang korban. Sudah banyak korban, Pak. Sudah banyak korban. Semoga tidak lebih banyak lagi. Iya. Ya, kalau saya dibilang misalkan ketemu dengan orang ini Monstera ini begini. Oke, ya nggak mahal ya beli aja. Tapi akhirnya ya ketika mau dijual nggak punya nilai dan jadi orang blow on kan. Iya. Dikira bahkan yang paling ngeri. Dikira saya juga mau nipu orang kan? Iya, benar ya. Pak. Padahal ini korban menipu yang kita tidak paham. Tapi Ibu sekarang ini saya melihat ini asetnya akan terus bertumbuh. Apa Ibu juga mempunyai masih melakukan aktivitas lain, bekerja? Saya bekerja, Pak. Saya bekerja 9 to 5. Why, Bu? You don't need to. Saya suka, Pak. Saya suka kesibukan. Kebetulan saya arsitek. Jadi saya juga mengerjakan special project terutama. Jadi custom meubilar, kemudian interior, itu saya masih mengerjakan itu. Jadi ini just hobi, Pak. Makanya tadi saya bilang buat hobi itu nggak ada bosennya. Jadi saya biasa bangun pagi, saya bangun jam 5, siram-siram, potong-potong tanaman. Setelah itu baru saya mandi ke kantor. Pertanyaannya begini, Bu. Saya nggak paham ya, mohon maaf kalau pertanyaan ini saya kurang tepat atau semoga tidak tersinggung. Artinya pekerjaan Ibu yang 9 to 5 menghasilkannya lebih tinggi mana saat sekarang ini, Bu?
Kalau saya berpikirnya bukan masalah money ya Pak, bukan sekedar uang aja. Saya lebih senang kalau di luar saya punya interaksi dengan orang lain ya Pak ya. Karena saya bisa ketemu dengan orang dengan bermacam-macam dan saya bekerja mulai dari muda Pak. Jadi otomatis itu sudah mendarah daging ke saya gitu ya. Sedangkan hobi ini kan mulainya baru-baru Pak dari tahun 2019 akhir. Meskipun mungkin dari cara Ibu menjawab ini menghasilkan lebih banyak Iya, pasti kan Bu iya. ya. Mungkin bisa Pak, kalau memang ditekuni bisa. Saya yakin bisa. Tapi mungkin itu apa ya? Kalau dulu saya bilang makanya kan ada kalau orang tua selalu bilang hati-hati kalau ngomong ya. Karena saya dulu selalu bilang gini, nanti saya kalau pensiun saya pengen punya rumah mewah. Rumah mewah bukan berarti rumah yang gede mewah enggak, mepet sawah Pak. Jadi saya bisa melihat tanaman, saya suka. Nah dan itu terjadi gitu, makanya saya bilang, oh iya ya kadang saya kalau cerita sama anak-anak saya bilang, dulu mama suka bilang gitu ya, pengen punya rumah mewah, punya lihat tanamannya. Sekarang kejadian Pak. Nah dan itu membuat happy. Jadi semoga juga terjadi sama seperti Ibu. Kalau saya kepingin nanti satu hari kalau saya sudah pensiun, rumah saya mepet laut aja. Aduh, itu juga menyenangkan Pak. Itu juga menyenangkan. Jadi saya sangat senang lihat pantai, betul Pak. Iya, Gitu ya. betul. Itu yang nggak bisa dinilai dengan uang ya Pak ya. Nah, di end of the day ya kita mau apa lagi gitu. Betul ya. Pak. Nah itu makanya saya bilang kalau dibilang kenapa kok tetap kerja? Ya kerja saya senang gitu ya. Ini cuman sekedar hobi gitu ya. Jadi karena yang dicari interaksinya dengan being lain, dengan human being yang lain ya. Meskipun ini juga being gitu ya. Betul. Sama-sama makhluk hidupnya ya. Yang satu bisa bicara kan. Betul Pak. Yang satu juga bisa bikin megelno ya Bu ya. Yang ini nggak bisa megelno ya. Oh kadang-kadang yang megelno Pak. Megelno kenapa? Tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan Bu. Iya. Kadang-kadang tanaman yang kita sudah pelihara dengan baik ya Pak, dengan sesuai dengan maksud saya selalu bilang bahwa kita kalau mau beli tanaman itu harus tahu namanya. Supaya dengan tahu namanya, itu saya bisa tahu memeliharanya bagaimana. Karena setiap tanaman itu punya aturan sendiri-sendiri cara memeliharanya. Jadi kalau misalnya ini mungkin nyiramnya mungkin 2-3 hari satu kali cukup. Tapi yang ini mungkin tiap hari gitu. Nah, kalau saya nggak tahu namanya kan saya nggak bisa memelihara. Nah, sudah di hati-hati pun dengan kita tahu namanya, itu masih bisa salah, Pak. Jadi sudah kita siram gitu ya masih mati, sudah dipupuk dengan bagus ya masih mati. Banyak yang megelno ya banyak Pak. Makanya kadang-kadang saya bilang, sudah kalau sudah mau mati itu saya taruh aja Pak. Ya dia tumbuh-tumbuh sendiri Pak. Karena masih ada mungkin akarnya di dalam pot yang tadi saya buang di satu tempat. Nah itu tumbuh-tumbuh sendiri. Karena makhluk hidup ya Bu ya. Betul Pak. Makhluk hidup itu punya kecenderungan untuk hidup sakarapnya sendiri. Iya, ya itu dia. Makanya jadi tanaman itu juga memelihara tanaman itu juga butuh komitmen Pak. Bukan hanya sekedar oh ini bagus kita bisa beli kita punya uang, tapi kita juga butuh komitmen bagaimana memelihara gitu loh Pak. Bu Kori, ini yang menarik saya ingin tanyakan. Tadi ketika saya masuk, Ibu kan juga punya anjing kecil ya Bu ya? Iya. Pernah nggak anjing kecil itu motelin atau matain? Enggak Pak. Anjingnya nggak suka motelin gitu. Tak sengaja dia jalan atau ngejar sesuatu. Kalau itu sering Pak. Kalau itu sering. Jadi ya, jadi dia jalan kan saya sering naruh pot kecil-kecil di bawah. Disenggol gitu-gitu dia mau lari ngejar tikus disenggol rubuh sering Pak. Terus potel gitu. Ya iya, ya sudah. Potel itu bagaimana lagi? Sama memelihara anjing pun juga komitmen juga. Ya sudah gitu. Bukan berarti kamu gimana sih? Enggak Pak. Enggak ya. Enggak. Sering kejadiannya. Itu sekarang karena kan begini ya. Tadinya ini saya tidak pernah terpikir benar-benar sebelum saya masuk dan ketemu dengan Bu Kori bahwa tanaman itu yang saya tahu yang dari dulu beli tanaman ya satu biji ini satu tanaman ini nggak pernah dihitung helai per helai ya, gitu. Semakin mahal tanamannya biasanya akan dihitungnya per daun Pak. Nah berarti kalau sampai kepotol satu tangkai ini aduh oh my god gitu ya sering kali terjadi. Jadi contoh yang tanaman kecil sekarang ada satu kita beli 2 daun 3 daun mungkin harga sekitar 3-4 juta. Kadang kalau disenggol anjing ya putus satu ya sudah bagaimana lagi. Tapi kan bagaimanapun tanaman itu kan tumbuh ya Pak ya. Oke, sekarang menarik nih. Ada nggak tanaman yang diasosiasikan dengan barang klinik? Banyak kan begini. Yang saya tahu dulu ya, oh kalau di rumah itu jangan tanam tanaman ini karena itu tempatnya roh ya, di situ. Ya, betul. Apa benar sih Bu? Nah itu mungkin apa ya biasanya sawo, apalah gitulah ya? Ya mungkin itu mertua saya Pak. Dulu mertua saya tuh suka pesen jangan menanam bunga kemuning gitu. Saya juga nanya kenapa kemuning cantik kok, bunganya cantik, baunya harum. Nah itu tempatnya barang halus gitu Pak. Tapi benar atau enggak ya saya nggak tahu.
Tapi sekarang kan trennya bukan ke arah bunga masalahnya, tapi daun, Pak. Jadi yang tidak, kalau Bapak lihat kan nggak ada semua Iya, nggak bunganya. ada ya. Nggak ada. Terus ketika ada orang yang bilang, ini seperti kaktus ya Bu ya? Ya, kaktus itu, Ada Pak. yang bilang jangan punya kaktus, nanti hidupmu Berduri. berduri. Iya. Aduh, padahal Enggak sih, kaktus Pak. ini kan keren-keren Oh, sebetulnya kaktus ya. ini sekarang Ini bukan. juga kaktus kan Bu? Iya, kaktus, Pak. Itu tepro. Ini peliharaannya anak saya sih, kalau saya nggak telaten sih, Pak. Nah, ini tuh tanaman yang kecil-kecil seperti tepro yang tuh, Pak, yang seperti angka 8 itu. Nah, itu Nah, kayak seperti kepala iya, saya ini Bu ya. itu mahal loh, Pak, kecil-kecil gitu. Kalau saya bilang, "Oh, Bapak, saya beli segini 4 juta." Tapi itu mungkin segitu kalau yang bentuknya lebih bagus dengan itu bisa harganya bisa sama, Pak. Memang kalau mentol-mentol gini mahal harganya. Bu, ini sulitnya apa sih Bu? Cuma seperti hiasan ini sulitnya Oh, apa? Saya kok harus. melihat ini lebih complicated daripada ini Bu Ya, ya. itu harus sinar mataharinya harus cukup, kemudian penyiramannya harus tepat, jadi nggak boleh terlalu banyak, media tanamnya juga harus pas, jadi nggak boleh lembab, begitu-begitu loh, Pak. Lucu ini. Iya, lucu-lucu, Pak. Oh, kaktus tuh ternyata jauh lebih mahal daripada yang begini-begini, Pak. Wow. Oh, tapi dia juga nanti keluar durinya ya. Itu ada, itu kayaknya sudah mau tumbuh beranak, Pak. Jadi dia nanti akan nambah, Pak. Entah nambahnya di telinganya nanti jadi seperti telinganya Mickey Mouse gitu, tapi dia bisa tumbuh ke situ. Oh, really lucu ya. Iya, Ini ya Bu. iya, Pak. Wah, Ya ini daunnya ya jadi segitu-segitu itu kecil-kecil sama gitu, seperti Pak. dulu Kamboja adenium itu bisa dibentuk macam-macam Iya, ya Bu ya. betul ya. Kamboja kan dulu juga sama kan, Pak, bonsai-bonsai itu Karena kan. bentuknya itu kan ya. Iya. Yang ini ya, kalau yang kaktus bisa untuk minuman yang di Meksiko ini kan juga Oh, iya. kaktus-kaktus. Yang besar-besar Yang itu ya, Pak. besar-besar itu ya. Iya. Ternyata tanaman-tanaman ini, wah ini juga, aduh, Itu segitu tuh, kecil gitu nggak bisa gede. Kalau dipikir ya kenapa nggak besar katanya anak saya, loh justru bagusnya kecil begini gitu. Kalau besar jadi nggak bagus. terus ini hiasannya ya cuma begini aja. Iya, ya begitu, Pak. Cuman itu nanti bisa kalau besar dia bisa klaster. Itu kan satu ya, Pak ya. Dia bisa klaster Oh, bisa banyak. cabang-cabang begitu? Iya, bisa banyak ya. Oh berarti kan nggak cukup potnya. Iya ganti, Pak, harus ganti. Dan ini bisa besar. Bisa. Besar enggak, cuman tinggi dan kurus terus klaster jadi tambah banyak gitu. Oh, di antara ini Bu, Ibu sendiri, berarti gini ya, Bu Kori suka tanaman yang besar-besar. Anaknya Ibu suka yang kecil-kecil. Tapi Ibu yang kecil yang paling suka mana di antara 6 ini Bu? Saya suka yang ada daunnya tuh, Pak. Soalnya Ini ya? cakep. Iya, Phyllanthus Iya, mirabilis itu. warnanya Iya, seperti elegan maple gitu ya, ya. Pak ya. Jadi cakep. Oke, ini Ini juga kecil tumbuh gitu. sendiri ya flamingonya. Ini kalau Flamingonya. disiram bisa besar Bu ya? Oh, Flamingonya. flamingonya, Pak. Iya. Bu, kemudian ada nih, sudah beli nih. Kan sudah beli, dibawa ke rumah. Mm-mm. Ada nggak sih orang cocok-cocokan gitu? Karena tadi katanya Felicia dia beli mati semua. Oh ya, ada, Salah Pak. di mana, Bu? Ada, Pak. Saya pun masih sering, Pak, matikan tanaman. Biarpun saya sudah, istilahnya saya sudah agak lama lah ya, Pak. Sudah 1 tahun lebih melihara tanaman. Tapi sering saya matikan tanaman, Pak. Kenapa ya, Bu ya? Eh, Apa kembali lagi ya ini makhluk hidup ya, nggak kepingin hidup ya mau mati gitu. Ya mungkin itu salah satunya. Tapi kedua adalah kadang-kadang tanaman sekarang ini berbeda dengan tanaman yang lalu. Dulu saya ingat kalau mertua saya, ini asalnya kebun ini kan mertua saya nih, Pak, yang mengawali, maksudnya punya kebun sebelum kita isi dengan tanaman ini. Itu tuh 1 hari itu bisa disiram 2 kali, Pak. Pagi siram, nanti sore disiram lagi. Saya ingat mbaknya disuruh nyiram, kalau nggak nyiram dimarahin gitu. Tapi tanaman sekarang itu kita nyiramnya nggak perlu setiap hari. Kita Malah nyiramnya mati disiram 2-3 hari. setiap hari. Betul, Pak. Kalau disiram tiap hari busuk Busuk. akarnya. Nah, jadi kita nyiramnya 2-3 hari. Tapi bagaimanapun namanya ibu-ibu, Pak, terutama ibu-ibu, kan gatel, Pak, kalau nggak siram-siram. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi kadang-kadang, terutama tanaman baru, jadi katakanlah tanaman yang di cutting, itu kita nggak boleh terlalu basah medianya. Tapi ya tadi kita lihat kok kering ya. Nah, itu kita Kering siram. menurut kita, ya? Ya, betul. Kering menurut kita gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut kebutuhannya dia mungkin sudah cukup karena akarnya kan sedikit ya, Pak. Nah, terus itu kita siram. Itu yang membuat kadang-kadang yang menyebabkan tanaman itu mati itu juga karena itu. Oke, Bu. Kalau zaman dulu itu ada ilmu mengembangkan ini dengan stek menyetek gitu ya. Ya. Ini apa masih bisa di stek-stek supaya bisa lebih banyak? Kalau gitu? stek itu biasanya tanaman yang berbatang keras ya, Pak ya. Yang berbatang keras di mana kita biasanya dipotong, diambil sedikit kemudian Ya. ditambah. Kalau ini kan nggak semua berbatang semua lunak. ya? Jadi ini biasanya ada akarnya, Pak. Jadi kita ambil dari sini. Nah, contohnya, Pak. Ini kan ada akar angin ini.
cara mengembangkannya yang Ya, biar jadi kita potong di akar anginnya, nanti akar angin itu kita yang tanam ditanam. kembali, ya, kita tanam kembali. Makanya gampang Pak, menjadi satu tanaman begini, ini bisa jadi banyak nih contoh. Ini kan akar anginnya banyak. Nah, ini akar angin juga, ini akar anginnya. Jadi itu Nah, yang kita dipotong ya potong, Bu ya? iya, kita potong, kita tanam, ini udah kita bisa jual satu. Ini pot kita Oh, potong motongnya dari lagi. mana Bu? Dari sini Pak, di Oh, batangnya oke, ini. bukan dari asal akar akarnya itu. anginnya ini ada. Jadi supaya akar anginnya ini nanti bisa kita tetap tanam. Berapa lama bisa tumbuh akar angin itu? Paling nggak nyampe sebulan ya tumbuh Pak. Makanya ini jadi kita bisa beranak. Jadi saya punya satu tanaman ini, saya bisa potong di sini, saya bisa potong di sini, saya bisa potong di sini, saya bisa potong di sini. Paling enggak ini kalau dulu saya beli 3 juta, ini kalau saya jual satu daun ini 700.000, ini udah balik modal Pak. Induknya sudah punya saya. Oke, Ibu ini motongnya dari mana? Kalau satu ada orang mau beli satu Ini, Pak, gitu. dari sini. Nah, ini kan ada akarnya nih. Ini ada akarnya. Oke, Nah, jadi kita ikut potong daunnya atas ke- itu ya? Iya, ini ikut yang paling atas. Jadi otomatis karena ini namanya top cutting Pak, jadi otomatis lebih dari satu. Tapi yang ini, nah, Dan ini ada kita 2 potong. sudah daunnya kan? Iya, Dan calon dua. dan tunasnya. Iya, itu lebih mahal Pak biasanya. Jadi juga dihitung berapa Iya, ini kalau hitung, bukan Pak. bukan Kalau 2 kan, satu 3. daun ini semalam pas live sale itu saya lihat ini 700. Kalau 2 daun ini satu tunas, ini bisa harganya udah sekitar 1.750 gitu. Dan satu ada akar anginnya Iya, 2 nanti itu Bu. akan kita tanam akar anginnya kita tanam. Ini potong lagi nanti Pak, sini potong lagi, ini bisa dipotong lagi, ini bisa dipotong lagi. Jadi setiap akar angin ini kita bisa potong untuk ditumbuhkan. Oh, jadi subscriber masih mau mengeluh, hidup sulit, nggak ada jalan keluar, putus asa, yang harus dibetulin apa kalau bukan Mindset ya Pak ya, iya banyak masih mindsetnya. aja. Karena bisnis tanaman ini bukan hanya kita kalau ngomong tanaman Pak, ini cuma tanaman, tapi faktor pendukung itu banyak sekali. Contoh, pot. Nah, pot ini kebutuhannya kan banyak Pak. Pot ini dan macam-macam. Ada ini kan yang istilahnya nggak transparan. Kita juga butuh pot yang transparan. Mungkin di belakang Bapak itu ada satu yang transparan. Supaya kalau kita menanam anak, nah itu kan anak yang lagi kita tanam. Akarnya kelihatan, kita bisa Sudah melihat. tumbuh atau tidak. Iya, jadi yang begitu, jadi pot. Kemudian setelah itu media tanam, Pak. Media tanam ini. Jadi kalau kita beli di petani, itu media tanamnya pasti tanah dan sekam. Tapi yang namanya anak-anak muda sekarang itu Pak, mereka dapat ilmu ya, kemudian entah mereka googling atau belajar dari pengalaman seller-seller di luar negeri, mereka membuat media tanam yang disebut media tanam sultan Pak. Jadi itu campuran dari mungkin tanah organik biasa, kalau kita biasanya beli di Trubus begitu, ditambah dengan andam, kemudian ditambah dengan perlite. Andam itu adalah cacat-cacan dari daun busuk ya, ranting daun busuk. Kemudian perlite itu semacam batu yang ringan seperti apa ya, kita kalau ngomong orang Jawa ngomongnya batu gombong ya Pak ya. Nah itu perlite, kemudian dicampur dengan sekam, nah itu udah dijual, harganya naik lagi Pak. Jadi kalau tanam mungkin kita beli satu pak itu mungkin 5.000, tapi kalau sudah jadi media tanam itu 1 kilo bisa 40.000, 50.000, dan itu big business Pak. Karena kan berapa banyak orang yang memelihara itu media tanam. Kemudian pupuk itu juga macam-macam. Kalau dulu mungkin kita taunya pupuk itu ya NPK, yang biru-biru yang ditaruh di, sekarang nggak ada Pak. NPK itu hanya untuk tanaman padi, buah gitu. Tapi kalau sekarang ada growth serum Pak. Namanya growth serum itu big business. Bukan muka aja ya, perlu di serum. Iya Pak, betul. Jadi serum, kemudian pupuk-pupuk itu macam-macam. Ada yang namanya Hormex, ada yang namanya slow release fertilizer, macam-macam. Dan itu nggak murah Pak, mahal. Tapi ya dibeli orang itu. Satu botol Dynamite itu pupuk yang kita tanam itu 375.000. Laku. Serum satu botol kecil, mungkin di situ ada serum segini Pak, itu sekitar 60.000. Laku. Bahkan ini kalau kita dijual di online, ada salah satu tokoh kemudian influencer juga yang punya memproduksi serum. Ini kalau begitu diupload Pak, posting dia nggak nyampe 2 jam habis. Oh my God. Tapi Ibu Kori ya, Ibu Kori ini luar biasa loh. Ibu Kori tadi ada cerita kalau baru membeli tanaman itu 2019 ya. Ini kan belum sampai 2 tahun. Belum, tapi ya, ketika Bu Kori menjelaskan semuanya ini, rasanya 20-an tahun Bu Kori ini berkecimpung di bidang tanaman. Ya, Pasti Bu yang suka dalam Pak, 2 tahun karena itu saya itu tadi saya ilmunya hobi. langsung masuk semua iya, ya. Baca Pak, baca banyak karena baca buku atau internet? Internet Pak, seller. Jadi katakanlah nih saya biasa misalnya beli tanaman ini di A, di pedagang di seller A. Saya biasa nanya Pak,
Gimana cara memeliharanya ini? Ntar kalau saya mengalami kesulitan, misalnya saya sudah ikut nasihatnya dia, tapi ternyata kok mati atau ternyata kok tumbuhnya nggak bagus. Nah, mereka juga informatif banget gitu Pak. Belum lagi sesama teman-teman di Instagram itu saling memberitahu, oh ini pupuk ini loh bagus, oh obat ini loh bagus, serum ini bagus gitu Pak. Jadi ada komunitasnya gitu. Bu, mulai episode yang lalu sampai sekarang kan cerita enak-enaknya Bu. Pernah nggak sih tertipu sama orang? Ibu untungnya sampai tertipu. Sekarang saya belum, Pak. Belum. Dan semoga jangan pernah. Iya, betul, Pak. Tapi dengan ilmu yang kayak Bu Kori mana bisa tertipu? Kan sudah... Ya bisa-bisa aja, Pak, namanya manusia. Tapi semoga tidak. Pak, kita sambil minum ya, Pak. Kebetulan ini saya sediakan ini buat Bapak nih. Ini kalau tanaman butuh serum, manusia juga butuh ini ya, Pak. Ya? Iya, butuh. Aduh, terima kasih loh Bu tadi tak pelirik terus, tak lihat kok belum ditawar ya. Minum dulu guys. Iya, minum yuk. Ini salah satu kesukaan saya, Pak. Minuman sehat ini. Ini bisa bikin orang pintar loh Bu. Oh iya. Jadi faktor-faktor penunjang itu yang sekarang banyak sekali. Jadi bukan hanya tanamannya sendiri, tapi bisa media tanam, kemudian pot. Jadi pot itu juga ada. Ini mungkin kalau Bapak lihat pot kecil coklat, ini juga, ini anak muda juga Pak yang buat. Ini pot biasa, sebenarnya pot gerabah. Tapi sama dia ditambah dengan hiasan-hiasan yang kelihatannya menjadi cantik dan itu juga bisa dijual. Gitu. Bu Kori, saya penasaran dengan ini. Kalau yang namanya makhluk hidup kan juga bisa tenang. Bisa juga jadi wild. Supaya tenang dikasih musik-musik. Supaya dia bisa tenang. Bisa pengaruh nggak sih Bu? Dikasih musik-musik. Wah, klasik. Kalau itu kok belum saya Pak. Belum karena sampai ke sana lebih Pak. Tenang, gitu. Saya belum ke sana. Tapi kalau diajak bicara itu saya percaya Pak. Kayaknya gila ya Pak ya, kita ke belakang gitu, saya lihat tanaman saya nih, saya bilang, duh kamu ini sudah dipelihara baik-baik, kenapa sih nggak tumbuh gitu, sering sekali demikian. Mama ini kurang apa? Gitu. Iya kita nyebutnya begitu Pak, duh ayo anak ini kenapa sih dipelihara cantik-cantik kok, anaknya kok istilahnya jadi monstera contoh nih Pak, monstera itu kan putih ya Pak ya, belang atau putih, anaknya bisa tiba-tiba jadi hijau. Hijau benar-benar hijau Pak. Nah itu kita bilang tuh kamu ini udah dipelihara baik-baik, kenapa kok durhaka gitu-gitu Pak. Oh saya Monster Hulk. Monster Hulk. Iya jadi kalau itu saya ini. Karena kalau hijau itu harganya murah Pak, murah. Oh my murah. God. Jadi kalau misalnya hijau gitu Pak, yang 3 di belakang itu cuttingan itu juga hasil cuttingan dari Monstera variegata yang durhaka Pak. Oh. Tiba-tiba jadinya hijau begitu. Padahal kalau bagi saya yang nggak paham, itu lebih seger Bu. Nah itu kalau durhaka gitu paling dijual paling 200 gitu. Itu berarti Pak. Namanya jenis varian Monstera durhaka. Iya durhaka saya nyebutnya begitu Pak. Padahal induknya cakep gitu, tapi nggak tahu kenapa bisa jadi durhaka gitu. Karena tadi saya tertarik waktu jalan-jalan di belakang saya kelihatan speaker. Saya kira ini speaker itu nanti dinyalakan untuk lagu-lagu klasik supaya ini dengan tenang. Karena kalau makhluk hidup ini kan pasti biasanya kalau saya mempelajari katanya semua sih begitu sih Pak, tapi kan kok selalu saya belum air. Jadi dari airnya itu yang dibentuk supaya lebih tenang gitu, supaya dia tumbuhnya dengan bagus. Ya, tapi mungkin itu Bapak mengatakan gitu mungkin buat saya juga jadi ide ya, kenapa yang tidak saya memanfaatkan. Sebenarnya speaker ini bukan punya saya, speaker ini suami saya yang punya kepentingan istilahnya, tapi saya memang tidak pernah memanfaatkan. Tapi kalau berbicara iya, yang saya lakukan berbicara. Jadi karena kalau mungkin kalau orang dengerin kayak orang gila kali Pak yang ngomong-ngomong sendiri sama tanaman gitu. Karena kalau saya ini mendalemin seperti itu karena saya yakin dan menurut ilmu pengetahuan juga makhluk hidup itu yang terbanyak yang membuat mereka hidup karena ada unsur airnya. Ya. Betul. Jadi semua itu bisa tenang apabila airnya itu dibikin bentuk oktagonalnya jadi lebih sempurna gitu loh. Jadi kadang-kadang orang yang enggak paham ngapain dikasih musik, dikasih apa seperti gitu, baby kan ya Pak ya, kalau hamil kan katanya kalau kita pasang musik dia babynya juga akan lebih. Iya, dan saya mempraktekkan itu Bu Kori, mulai anak istri saya hamil anak-anak masih enggak jelas modelnya, pasangin terus lagu klasik sampai mereka lahir, terus ditidurin 24 jam terus putar lagu itu. Ngefek tapi ya Pak ya.
Kalau lihat anak saya, enggak ada yang modelnya kayak saya ya. Artinya sangat tenang-tenang gitu ya. iya. Kadang-kadang sampai berpikir, kok nggak ada ya anak saya? Oh ternyata dulu mungkin saya dengerin bukan lagu klasik. Oh, Bapak mungkin dengarnya waktu itu lagu rock ya, Pak ya? Iya, zaman dulu ya rock Oh, and tapi roll itu bisa. Beatles mungkin. Iya, mungkin itu satu ide yang baik ya, Pak. Mungkin bisa mungkin di dalam, mungkin yang di dalam mungkin ya. Kalau di luar mungkin agak susah ya. Tapi kalau di dalam mungkin ide bagus tuh, Pak. Mungkin saya akan coba sih. Karena saya juga banyak tanaman di dalam sih. Nah siapa tahu hasilnya, oh Lebih ternyata bagus ya, Pak. Ya? penelitian. Betul, betul. Oh ini yang satu section ini khusus memang dikasih musik-musik yang benar-benar di satu treatment yang berbeda. Karena ternyata di luar negeri pun, saya nggak tahu mungkin di Indonesia juga sudah ada cara penyembuhan penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan, dia terapi musik. Ya. Mungkin supaya lebih rileks ya, Pak ya. Iya, supaya bisa, mungkin ya yang namanya biasanya musli cancer itu, ya, dengar musik tenang, dia lebih nggak mikir wild, dia lebih macam-macam gitu ya. tenang, dia tidur, hibernate, kemudian dia tidak menjadi ganas. Iya. Mungkin bisa ya. Iya, mungkin bisa ide bagus, Pak. Mungkin nanti saya coba sih, Pak. Karena sudah ada ya, tapi nggak pernah dipakai sih. Ya tinggal nyari channelnya Iya. aja. Oke, menarik banget nih. Sudah begitu luar biasa, tapi saya di ujung itu selalu kepingin apa sih mungkin yang ingin disampaikan dan kemudian belum saya tanya, ingin disampaikan kepada subscriber kalau punya hobi seperti ini, apa yang harus dimiliki, mungkin pesan-pesan untuk para subscriber. Kalau dimiliki ya enggak sih, kebetulan kan tanaman sekarang itu tidak murah ya, Pak ya, di saat sekarang itu tidak murah lagi. Jadi ya katakanlah kita pengen kayak, apalagi kalau kita melihat media sosial itu yang namanya influencer itu setiap hari posting yang bagus-bagus ya. Jadi ya istilahnya ya kita mesti ngukur kemampuan diri sendiri lah, Pak. Jadi kemampuan diri sendiri itu juga secara finansial kita mampu nggak beli ya. Terus kemudian mampu nggak kita merawat. Kita bisa mampu beli tapi nggak bisa merawat juga sama aja gitu ya. Karena saya juga punya teman yang ikut-ikutan istilahnya. Oh lagi musim dia beli, tapi setelah itu mbaknya suruh melihara. Jaga, Nah, suruh ya, pelihara. tapi ya mati semua gitu kan, Pak. Yang namanya mbaknya itu seperti saya bilang, yang nyiram itu setiap hari mungkin 2 kali seperti Ini yang itu. disalahkan banyak. Kenapa sih? Nah itu dia. Jadi ya selain ya mengukur diri sendiri ya itu tadi, jadi secara finansial dan apakah mampu, karena ya seperti Bapak bilang bahwa ini makhluk hidup. Kalau mati itu rasanya ya kalau satu ya oke lah, tapi kalau semua mati itu kita kok mematikan makhluk, iya, mematikan makhluk hidup kayak gitu ya. Jadi kita bisa nggak ngopeni. Jadi pun itu yang harus disesuaikan. Jadi kita nggak perlu kok harus punya istilahnya banyak seperti ini, nggak perlu. Kita punya katakanlah 4 atau 5 tanaman, tapi kita pelihara dengan baik, itu juga sudah apa ya, sudah menghibur lah, Pak. Iya, sudah. Yang namanya hobi itu kan nggak ada batasnya. Dan ada satu influencer yang memang ngomong bahwa tanaman itu tidak akan pernah cukup. Jadi kita memiliki sekian tidak akan pernah cukup, karena selalu akan ada tanaman-tanaman varietas baru. Jadi si A dikawin dengan si B, nanti jadinya si C, itu sudah baru lagi. Kalau kita ikut seperti itu, mau sampai kapan gitu kan, nggak akan pernah habis. Jadi ya kita istilahnya bahagialah dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Kalau saya itu sih ngobrol dengan Bu Kori. Terima kasih ya Bu ya sama-sama, waktunya. Pak. Ya. Saya senang banget. Yuk. Tadi saya masuk di sini enggak mengerti apa-apa, sekarang lebih paham tentang. Siapa tahu nanti Pak Rudi tertarik buat buka nursery. Nursery sekarang jadi big Semoga ya, business Bu, loh, ya. Pak. Iya. Asal konsultannya tepat seperti Bu Kori ini pasti tepat ini. Oh, saya suka membantu, Pak. Saya senang ngelihat tanaman soalnya. Nah, benar-benar bisa jadi big business itu. Semoga tanamannya semua bertumbuh dengan baik dan bisa menginspirasi, karena saya melihat Bu Kori itu mempunyai passion yang luar biasa, juga tidak hanya sekedar berbisnis tapi lebih ya biasanya orang hobi itu lihat orang seneng akan hobi kita juga lebih antusias ya Bu. Iya betul Pak. Okay. Iya. Sukses selalu. Oh terima kasih Pak Rudi, sama-sama. Stay healthy. Yuk itu. Salam bertahan hidup. Bagaimana subscriber? Jadi semoga episode-episode yang sekarang dan yang akan datang terus memberikan inspirasi yang luar biasa. Tapi jangan lupa ya, subscribe dan loncengnya dinyalain. Salam bertahan hidup.